Sebelum memasuki cerita Justice League yang selanjutnya, kita rekap sebentar momen apa yang telah terjadi di isu sebelumnya, di mana diceritakan bahwa virus Amazo sudah menyebar di kota metropolis sampai saat ini sudah berjalan 24 jam kemudian. Steve Trevor yang ditugaskan untuk meneliti virus ini melakukan sesi wawancara terhadap Lex Luthor yang akhirnya menemukan solusinya adalah untuk mencari pasien Zero. Dan sampai saat ini mereka tidak mengetahui siapakah pasien Zero itu. Ketika Batman dan Superman melakukan investigasinya di luar, mereka bertemu penjahat kriminal yang melakukan pencurian dan mereka berhasil menyelesaikan satu di antara ketiga penjahat itu yang mengidap virus Amazo. Selesai dari sana, ternyata mereka menemukan pasien Zero. Akan tetapi si pasien Zero mengungkapkan kepada mereka berdua bahwa dialah yang telah menemukan mereka berdua. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Ya, tentu saja di video ini akan kita ungkapkan. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Cerita ini berada di komiknya Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-37 dengan judul isu The Amazo Virus Chapter 2 Pasien Zero yang diterbitkan pada tanggal 17 Desember tahun 2014 dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman. Oke, tanpa banyak cerita, ya kita masuk saja ke ceritanya. Let's go. Di halaman pembuka ini kita dibawa narasi pengantar yang disampaikan oleh Batman bahwa dulu di abad ke-14 ada sebuah wabah pandemik yang bernama Black Death yang telah mengakibatkan korban kematian sebanyak 200 juta jiwa. Dan di saat ini ada sekitar 2000 jiwa yang menjadi korban virus Amazo yang berlangsung sudah masuk hari pertama ini, yang itu membuat semua transportasi di bandara menjadi dibatalkan. Terlihat kepanikan massa yang berada di bandara akan virus tersebut, sama seperti CDC, yaitu Center for Disease Control, sebuah pusat pengendalian dan pencegahan penyakit yang ada di Amerika Serikat, menyimpan sampel langsung dari penyakit yang seolah-olah diberantas seperti cacar di lokasi yang aman. Lex Luthor mengira labnya itu akan aman-aman saja jika menyimpan virus Amazo di perusahaan tersebut. Akhirnya dia tidak mengantisipasi bahwa virus itu ternyata sekarang sudah lepas dan selanjutnya mengancam kehidupan ribuan orang dengan mengharuskan seluruh kota di Amerika untuk harus dikarantinakan. Korban terus berjatuhan, yang selamat menjadi ketakutan. Sementara di LexCorp, korban semakin lama semakin bertambah. Beberapa satgas khusus yang menangani masalah virus ini sedang mengatasi di sana. Di saat ini di Metropolis, sebagaimana yang kita ketahui, pada cerita sebelumnya Batman dan Superman telah menemukan pasien Zero dalam epidemik ini. Dialah orang yang diharap Lex Luthor untuk dikembangkan darahnya agar menjadi antibodi untuk penyakit ini. Superman mengetahui identitas si pasien Zero ini. Ada sebuah tanda pengenal yang ada di pakaiannya, yang ternyata dia adalah seorang ahli patologi yang bernama Armen Icarus. Batman menegaskan bahwa sampel darahnya akan dibutuhkan jika ada kemungkinan mengembangkan vaksin, karena efek samping virus yang memberi korban kemampuan untuk memiliki kekuatan metahuman. Dan tidak ada yang tahu apa yang bisa dilakukan Dr. Icarus.
Dan inilah Justice League The Amazovirus Chapter 2 Pasien Zero, tertulis di halaman ini, dan beberapa kredit nama yang terlibat dalam pembuatan komik yang mantap ini. Di halaman selanjutnya, Pasien Zero berkata kepada dua orang pahlawan super ini bahwa mereka adalah manusia. Batman kemudian menjelaskan kepada Superman bahwa si Pasien Zero yang ada di hadapan mereka ini mengalami detak jantung yang begitu cepatnya. Kemudian tiba-tiba Pasien Zero ini menyerang mereka dengan meledakkan mereka dengan heat vision seperti milik Superman sendiri. Akhirnya mereka pun terpental. Ternyata Pasien Zero bermutasi yang lebih aneh lagi. Di punggungnya mengeluarkan sayap kelelawar, yang kemudian pergi meninggalkan Batman dan Superman yang sedang tersungkur di pada sebuah apartemen. Saat si Icarus alias si Pasien Zero lolos dari mereka berdua, Batman menjelaskan kepada Superman bahwa virus itu akan mengeluarkan kekuatan super lawannya, seperti Superman dengan heat vision. Miriplah dengan robot Amazonnya Profesor Evo dengan mengalami perubahan secara organik. Superman juga mengetahui bahwa dia dapat melihat virus itu ada di udara yang akan bermutasi dan berkembang, dan dia dapat bertahan hidup kemudian menyebar tanpa batas di luar tubuh manusia. Maka dengan itu Superman harus menghancurkannya. Di halaman selanjutnya, kita berada di tempat lain. Di sini ada Lena Luthor dan Lex Luthor. Mereka bertemu di sini. Ya, si Lena bertanya kepada si Luthor, mengapa tiba-tiba saja ada orang yang menyerang Lex di laboratorium rahasianya beberapa waktu kemarin? Lex Luthor pun menjawab bahwa ada segolongan pihak yang tidak senang dengan apa yang telah dilakukannya pada masa-masa lalunya, bahwa dia telah melakukan sesuatu hal-hal yang jahat. Tapi itu tidaklah penting. Yang terpenting baginya sekarang ini adalah bahwa saudari perempuannya tetap aman dan tidak terinfeksi. Si pembunuh yang bernama Neutron, sekarang ini dia juga terkena virus. Dan sama seperti semua metahuman lainnya, virus telah melumpuhkan kemampuannya. Dan tanpa kemampuannya untuk mengarahkan radiasi, dan tubuhnya Neutron sekarang menderita keracunan radiasi sisa dan metastatis kanker. Begitu juga dengan Justice League yang lainnya yang mengalami sakit yang sama. Sementara untuk manusia yang normal, mereka akan mengalami gejala yang lebih parah, yang berakhir tulang mereka seperti terbakar dan kemudian mati. Lena kembali bertanya kepada Lex Luthor, mengapa saudara laki-lakinya ini, si Lex Luthor, membuat sesuatu yang menakutkan seperti itu? Lex pun menjawab bahwa sebenarnya semua itu adalah karena ulah para penjahat metahuman yang telah membunuh puluhan dan bahkan ratusan orang pada setiap tahunnya, dan hampir tidak ada penjara yang mampu menahan mereka semua. Dan di saat ini dia bersumpah dia akan menemukan cara untuk menetralisir orang-orang seperti itu, dan dengan mulai mencari cara untuk memblokir kemampuan metahuman. Dan virus Amazo dirancang untuk menekan mereka semua untuk sementara. Lalu Lena Luthor pun menjelaskan kepadanya bahwa sebagai saudara perempuannya, tentu dia tahu kapan saatnya dia akan berbohong. Lex memilih untuk tidak menjawab, lalu menghampiri Lena dan mencium dahinya sambil pergi meninggalkannya dan berkomentar bahwa yang terpenting ini adalah bahwa dia harus bisa membuat obat penangkalnya. Di halaman selanjutnya, kita beralih ke Batman dan Superman. Mereka berdua mengikuti jejak Dr. Icarus yang menjadi Pasien Zero tersebut. Ternyata dia kembali menuju ke LexCorp. Superman di sini menjadi khawatir bahwa si Pasien Zero itu masih sadar, dan oleh karena itulah harus bergantung kepada Lex Luthor untuk membantu menyelamatkan Pasien Zero ini untuk bisa menghentikan virusnya.
dan kemudian menjelaskan lagi bahwa Dr. Icarus memiliki keluarga, seorang istri dan anak. Superman kemudian bertanya apakah Batman berpikir Lex Luthor akan berani melepaskan virus dengan sengaja, dan tentu saja si Bruce menjawab bahwa dia meragukannya karena tentu itu akan membahayakan saudarinya akan hal itu. Superman menjadi skeptis, namun tiba-tiba mereka diserang oleh Icarus si pasien Zero. Namun tiba-tiba lagi, syukurlah Wonder Woman ikut campur tangan dan mengatasi masalah ini, yang kemudian membungkus tali lasso of truth-nya di tubuh pasien Zero. Dan kemudian si Wonder Woman menuntut untuk mengetahui bagaimana merasakan sakit yang dirasakannya. Akan tetapi pasien Zero mengklaim bahwa dia tidak merasakan sakit, yang kemudian menyerang Wonder Woman dengan heat vision. Di halaman selanjutnya, kita berada di ruangan karantina Justice League yang tengah terkapar di sini. Terlihat si Captain Cold dan si Lex Luthor ada di sana. Captain Cold menjadi kagum dengan bosnya ini yang kelihatannya benar-benar serius dan peduli untuk keselamatan para liga. Dan Lex Luthor kemudian menjelaskan bahwa tidak baik baginya untuk dilihat sebagai orang yang telah merancang virus yang sekarang membunuh para Justice League. Captain Cold pun menjadi bertanya, jika begitu kenapa Lex Luthor membuat virus itu jika bukan untuk membunuh para liga? Lex yang mendengarnya lalu membentak Captain Cold dengan kemarahannya, lalu menjelaskan bahwa dia saat ini tidak dibayar olehnya untuk mengejeknya ataupun mengajukan pertanyaan. Dan yang terpenting di saat ini, dia menjelaskan kepadanya bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang diketahui siapapun. Masyarakat dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan di saat dia akan menjelaskan lebih banyak lagi, tiba-tiba boom, sebuah ledakan yang membuat kedua pria itu terbang terpelanting. Kemudian muncul seorang pria di balik asap ledakan yang selanjutnya menyebut dirinya sebagai Bullet dan menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk mengklaim sebuah harga yang telah disetujuinya, yaitu mengambil kepala Lex Luthor. Kita beralih ke pertempuran para Trinity yang diserang oleh pasien Zero. Di saat Wonder Woman yang dari tadi diserang oleh pasien Zero, Superman datang membantunya dan bersama-sama melumpuhkan pasien Zero. Menyadari bahwa mereka tidak akan aman untuk membawa pasien Zero kembali ke Lex Luthor, Superman dan Wonder Woman pun menguncinya. Sementara Batman tugasnya untuk mengambil sampel darah pasien Zero. Akhirnya Batman berhasil mengambil sampel darah pasien Zero. Akan tetapi, aduh sayang sekali teman-teman, pasien Zero memukulnya dan melepaskan sinar heat visionnya, yang tentu saja itu menyebabkan Batman terpelanting menjauh, yang menyebabkan akhirnya dia menjatuhkan sampel darah milik pasien Zero dan kemudian itu menghancurkannya. Sampel darah pun berceceran di lantai. Di halaman landscape ini juga kita dapat melihat sekilas yang terjadi pada Lex Luthor dan Captain Cold. Lex Luthor dengan kondisi yang amat membahayakan, dia dihadapkan pada sebuah tembakan senjata yang tentunya itu sangat mengancam keselamatan nyawanya. Tembakan bullet telah dilepaskan. Sedangkan kondisi Batman yang tadi terjatuh dan sekarang sudah bangkit, dan ternyata Batman dalam kondisi yang lebih parah lagi, yaitu visor topeng pelindungnya sudah retak. Batman telah terkena virus dan saat ini dia sebagai manusia yang dimana sebentar lagi dia akan mendapatkan kemampuan metahuman dengan kemungkinan hasil yang fatal. Dengan wajah yang mengerikan, dia pun berujar, "Aku sudah terekspos."
Subscribe channel DC Indonesia ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita selanjutnya. Batman yang terkena virus Amazo mendapatkan kekuatan super metahuman. Kekuatan apakah itu? Yang tentu saja akan semakin membahayakan keselamatan kedua temannya, Wonder Woman dan Superman. Dan bagaimana pula dengan kondisi Lex Luthor yang dalam keadaan yang semakin gawat berhadapan dengan musuhnya yang bernama Bullets. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time. Bye.